Halo, selamat datang di video podcast ala Lukman Yesenet. Ya, 10 hari lebih setelah podcast yang sebelumnya gue bikin. Janji gue di podcast sebelumnya, dimana gue mau upload podcast atau episode yang baru gitu, ternyata tidak terrealisasikan karena gue malas aja sih. Gue malas yang pertama, yang kedua gue gak tahu apa yang harus gue omongin di episode selanjutnya gitu. Tapi mumpung nih bulan Februari, awal Februari ya, sebenarnya bukan awal lagi ya. Sekarang udah, nih podcast direkam tanggal 6 Februari pukul 10:30 malam. Jadi mungkin nggak bisa dibilang awal Februari banget ya. Gue baru aja dapat ide untuk ngomongin sesuatu hal yang bisa dibilang ini mengenai fenomena yang terjadi kembali untuk kedua kalinya. Bentar, kedua kalinya atau gimana ya? Masalahnya gini, jadi yang mau kita bahas hari ini atau yang mau gue omongin di podcast kali ini adalah di mana potensi untuk kembali pembelajaran jarak jauh terjadi gitu. Ya mungkin gue bilangnya ini ya, road to PJJ 2.0 mungkin. Menuju PJJ 2.0 gitu aja ya bahasan kita hari ini. Kenapa gue pilih tema ini? Karena bisa dibilang apa yang gue bilang di podcast episode lalu tentang apa saja yang akan terjadi di tahun 2022 ternyata beberapa beneran terjadi. Salah satu yang memicu akhirnya gue ngomongin ini adalah karena varian Omicron yang semakin menyebar sangat cepat begitu. Lo bisa lihat aja di beberapa portal berita gitu, kasus Omicron sekarang udah ada berapa tuh kan. Dan itu bikin gimana ya, gue sampai bilang bahwa wah kayaknya ini PJJ lagi gitu. Apalagi sebenarnya ya di tahun 2022 gue udah nargetin untuk gue pengennya sih kuliah di semester yang selanjutnya itu gue pengennya tatap muka, karena kan kampus gue bisa blended learning kan, ada yang bisa tatap muka, ada yang bisa online, tapi gue akan memilih yang tatap muka. Kenapa? Karena jujur aja ya, ada beberapa alasan kenapa gue milih tatap muka, yaitu adalah karena kalau PJJ, karena kan gue di rumah nih ya, lah kalau di rumah kan gue untuk mencoba menjadi seorang yang lebih produktif ya, lebih giat untuk melakukan kegiatan tertentu gitu, untuk mengisi waktu kosong tuh agak sulit gitu. Waktu kosong aja udah sulit banget tuh lakuin apapun gitu, apalagi kalau misalkan memang udah ada kesibukan, entah mau kuliah, entah kerja gitu kan, susah banget. Nah akhirnya ya ini gue dari bahkan mungkin gue bilang dari tahun 2021 akhir ya, di November ataupun Desember itu gue emang udah ngerencanain akan tatap muka lagi. Gue pengen tatap muka, gue pengen balik lagi ke kosan. Karena jujur aja kalau gue di kosan belajar gue lebih fokus. Nih ini alasan terbodoh sih, tapi jujur aja kalau gue ya, gue tuh kalau misalkan jauh dari rumah, gue tuh kalau belajar alhamdulillahnya lebih giat gitu, lebih niat banget gitu. Kalau misalkan di rumah kan ya namanya udah di rumah, pengennya kan layah-layah mulu ya kan. Pengennya layah-layah mulu, apalagi di rumah gue juga punya ponakan 2 ya kan, bayi semua kan, yang satu umur 3 tahun, yang satunya lagi hampir mau 1 tahun. Bayangin aja. Bahkan sekarang kayaknya belum. Jadi masih 3 tahun. Yang gede 3 tahun, yang paling kecil 1 tahun. Ya kalau misalkan gue sama ponakan gue kan ya pasti kan menyita waktu yang cukup lama ya, apalagi buat main sama mereka gitu kan. Apalagi gue lihat ponakan gue, ya ampun, gue gak sampai gue kayak gue ada kesibukan lain gitu. Tapi ketika ada dua ponakan gue yang lucu-lucu gitu, ya kan gue jadi agak ke distract gitu kan. Makanya kenapa gue milih di tahun 2022 tuh gue pengen balik lagi ke Solo, gue pengen balik lagi ke kos, karena
kembali lagi kegiatan gue di kuliah pun juga gue perlu niatin lagi gitu. Karena kalau dibilangnya gue mau target gue lulus tepat waktu, kayaknya memang udah sangat-sangat impossible, tidak mungkin, 100% tidak mungkin. Gue juga nggak mau ngecewain kedua orang tua gue, teman-teman orang-orang yang memang udah ngebantu gue sampai sekarang kan buat ngurusin pendidikan gue. Jadi gue pengen niatin lagi, karena jujur aja selama 3 semester terakhir 4 semester terakhir, berarti 2 tahun ya, hampir mau 2 tahun, enggak juga sih, enggak 2 tahun sih, 1,5 tahun nih nilai gue merosot terus ya, akibat tidak produktif sama sekali di rumah. Jadi ya gue mesti kembali ke Solo untuk bisa kembali fokus lagi. Oke, kembali ke poin dimana gue bilang PJJ 2.0. Gue bilang begitu karena ini latar belakang gue sampai berani bilang seperti ini karena kembali lagi merebaknya Omicron, dan yang kedua kasus positif COVID yang terjadi di pembelajaran tatap muka, apalagi juga Mendikbudristek pun juga di tahun 2022 awal itu kan bikin keputusan atau bikin peraturan bahwa ada beberapa sekolah yang memperbolehkan untuk PTM atau pembelajaran tatap muka 100% ya kan. Sebenarnya pelaksanaannya sangat-sangat bagus, tapi kembali lagi kalau lo lihat di berita-berita PTM 100 akibat adanya PTM 100% kan lo bisa lihat sendiri ya kan, kasus akhirnya sekolah harus ditutup karena siswa-siswinya positif COVID kan juga muncul kan gitu. Jadi agak bingung gitu. Pas awal-awal gue dapet berita itu kan, gue langsung bingung gitu. Gue ngerasa bahwa gue lihat sejak kapan menteri ngasih peraturan PTM 100% gitu kan. Gue masih pikiran positif, gak mungkin sih kalau menteri yang bikin gitu. Gue mikirnya juga paling mungkin orang dinasnya yang bikin, tapi juga nggak mungkin kalau misalkan dinasnya langsung bikin gitu, karena gue yakin juga semua kebijakan dinas itu kan pasti berawal dari atasannya kan, menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi juga kan. Jadi gue mikir kayaknya gue sampai masih belum yakin gitu, masa sih menteri pendidikan bikin peraturan PTM 100%, dan ternyata gue dapat informasi bahwa ya udah SKB 3 menteri itu yang memberlakukan aturan PTM 100% itu. Gue langsung gue takutnya antara ada hal-hal yang terjadi yang nggak pengen gitu, nggak pengen itu terjadi, ternyata terjadi juga. Lalu lihat sendiri kan siswa-siswinya beberapa positif COVID, dan akhirnya sekolah ditutup terus pembelajaran jarak jauh, walaupun ya mungkin cuma 10 sampai 14 hari ya mungkin ya, cuman kan kembali lagi ya, mungkin menurut lu 2 minggu alah singkat banget. Buat gue 2 minggu itu berharga banget untuk bisa belajar tatap muka loh. Buat gue ya, kalau misalkan lo di rumah aja 2 minggu tuh singkat emang, karena lo bisa leyeh-leyeh lah di rumah gitu, nggak akan ngerasa kayak belajar tuh libur 2. Tapi jujur aja ya, kalau misalkan pembelajaran jarak jauh gitu, lo di rumah gitu ngikutin secara online, gue yakin juga akan berasa cepat gitu, bahkan berasa cepat, kecuali kalau memang lo udah lebih enjoy untuk tatap muka gitu. Apalagi tatap muka kan memang udah dari bulan Juli bulan Juli pas PPKM tuh kan, pas awal-awal kebijakan PPKM darurat itu. Gue yakin juga selama sekarang dari Juli sampai Januari itu berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 1 semester selama 6 bulan. Harusnya mereka juga udah terbiasa dong dengan PTM. Sekarang pembelajaran jarak jauh lagi kan. Yang tadinya udah kebiasa langsung online lagi gitu kan. Buat orang-orang yang lebih enjoy di PJJ sih ya nggak akan jadi masalah gitu. Cuman yang udah kebiasa dan senang banget dengan adanya pembelajaran tatap muka pasti akan kayak, kenapa pembelajaran jarak jauh lagi, kenapa harus daring lagi gitu kan. Pasti kecewa juga gitu, termasuk gue juga nih ya. Gue mau ngenekatin buat orang-orang yang bilang lebih enjoy PJJ dibanding PTM. Lo bukan teman gue sih. Lo
Lu mending keluar cari grup yang satu pemikiran sama lu aja deh. Orang yang nalarnya bagus ya. Orang yang nalarnya bagus akan lebih memilih bisa PJJ dibanding dengan PJJ. Bisa PTM daripada PJJ. Jujur aja sih. Karena gini, gue sempat tanya-tanya ke teman-teman gue dan juga di kelas gue di SMA. Gue tanya sama mereka lebih enakan online, belajar secara online, daring begitu, atau tatap muka. Mereka kan bilang tatap muka. Mereka bilang tatap muka dengan alasan yang pastinya adalah bisa ketemu teman-temannya, yang pertama. Yang kedua, bisa ketemu guru-gurunya dan lebih fleksibel gitu. Kenapa? Karena ketika lo ketemu sama guru lo tuh punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mungkin belajar, bisa diajari materi yang mungkin menurut lo nggak paham selama lo belajar secara daring gitu. Karena kembali lagi, daring memang menguntungkan ya, karena lo nggak perlu ngeluarin duit untuk pergi ke sekolah, ya lo mungkin cuma keluar duit buat beli kuota doang. Cuman kan kuota nggak semurah lo keluar duit buat bayar angkot gitu kan, ataupun buat bensin gitu kan. Dan bisa di rumah gitu, nggak harus ke sekolah. Cuman yang jadi masalah adalah kembali lagi, tapi kekurangannya adalah nggak semua siswa akan mudah memahami materi yang diberikan hanya lewat teks ataupun suara doang. Kembali lagi, walaupun sebenarnya gini ya, kalau misalkan secara daring masih bisa dengan video call, lo masih bisa ngeliatin wajah lu, ngeliatin komuk lu. Cuman kan nuansa atau vibes-nya dibanding dengan bertemu langsung kan beda banget nih kan. Apalagi kalau misalkan kalau kita bandingin antara PTM sama PJJ ya. PTM tuh kalau misalkan gini, ketika lo pembelajaran gitu kan, guru lagi nerangin sesuatu gitu, nerangin materi tertentu gitu, lo akan lebih mudah memahami karena suaranya langsung gitu, suara langsung dan jelas. Tapi kalau misalkan lo pakai PJJ, nah ini salah satu kesulitannya. Kalau misalkan PJJ, walaupun sebenarnya itu bukan jadi sebuah masalah ya kalau misalkan suara lewat internet, tapi kan kadang-kadang internet nggak selalu stabil kan koneksinya, sehingga kadang-kadang kalau misalkan guru ngejelasin materi tertentu, ya suaranya akan antara delay atau kalau nggak suka kepotong-potong kayak robot gitu loh. Kayak lo pernah nggak sih pakai apa sih namanya Zoom ataupun Google Meet gitu, kalau misalkan jaringan lo lagi jelek-jeleknya, itu ketika guru lo nerangin tuh suaranya nggak lancar atau nggak seperti biasa gitu. Jadi agak ke delay atau kalau nggak suaranya kayak robot gitu. Dan gue yakin juga lo sebagai seorang pelajar yang ngikutin PJJ itu nggak akan terlalu nyaman untuk dengerin materi atau memperhatikan materi itu. Dan itu yang gue alami gitu. Makanya kenapa gue ngerencanain gue ngerencanain untuk semester yang ini milih tatap muka, karena ya karena kemudahan itu. Selanjutnya lagi kalau dari sisi gue sendiri ya, enaknya PTM itu kalau misalkan lo lagi ngurusin administrasi, lo bisa langsung ketemu sama dosen lo gitu, dan lo bisa dapat respon yang cukup cepat gitu. Nih salah satu yang gue alami ya selama gue PJJ dan juga PTM ya. Selama PJJ ya, gue mulai dari PTM dulu. Selama PTM kalau misalkan gue mau ngurusin masalah KRS lah, kalau di kuliah ya, ini di kuliah ya, kalau gue mau ngurusin masalah KRS atau gue mau ngurusin masalah mungkin gue lagi ada problem gitu tentang dunia perkuliahan, gue kabarin dosen pembimbing akademik gue, itu lebih mudah gitu karena gue bisa ketemu langsung gitu kan. Yang penting ngabarin Pak, saya mau ketemu sama Bapak, apakah Bapak ada di kampus gitu kan. Ya udah, kalau misalkan kalau ada waktu lu tinggal datengin aja beliau, ngobrolin apa masalah lu, udah kelar gitu. Kalau misalkan lewat online, gampang karena lewat handphone. Cuman untuk dapat respon yang cepat itu agak sulit.
Karena belum tentu dosen-dosen kalau misalkan dikasih di WhatsApp ataupun di messaging gitu akan ngerespon langsung dalam waktu yang cepat gitu. Karena pasti antara ini gue nggak mengeneralisir semua dosen ya. Karena mungkin ada beberapa dosen yang kalau di WA nggak pernah balas. Banyak tuh kayak gitu. Ada yang kalau di WA nggak pernah balas. Padahal kata-kata yang kita kasih, kata-kata yang kita kirim, kalimat yang kita pakai untuk kirim WA ke dosen itu kata-katanya terstruktur banget dan sopan banget. Tapi nggak dibales. Itu kan ngeselin ya. Tapi ada juga dosen yang benar-benar kayak enjoy aja. Lu mau ketik pesan apapun gitu kan, yang penting lu tahu lu to the point aja, tujuan lu ngapa, langsung dibalas. Itu ada juga itu yang enjoyable. Nah itu kan jadi agak sulit gitu. Terutama nih kemarin nih, gue mau ngurusin KRS untuk semester yang lalu. Gue tuh agak kesulitan mengenai administrasi gitu. Gimana gue bilangnya, kalau misalkan lo KRS-an gitu kan, lo kan udah nginput nih, nah lo minta validasi itu ke dosen PA lo. Ngurusin validasi emang agak sulit gitu. Karena kalau biasanya kalau lu mau ngurusin validasi KRS itu kan mesti lu datang ke dosen PA lu, terus entar lu suruh ngasih KHS sama transkrip gitu kan. Kalau udah lu bisa tanda tangan, KRS bisa ditanda tanganin, tinggal cap stempel, kasih ke dosen PA lu sama Kaprodi gitu kan. Gampangnya begitu. Kalau sekarang agak sulit gitu. Walaupun sebenarnya dipermudah gitu. Lu nggak harus lu ngasih KRS itu ke dosen PA lu. Itu cuma minta validasi udah selesai gitu. Cuman kan agak gimana gitu kan ya. Walaupun mungkin bisa dibilangnya lebih mudah, cuman kan untuk ngurusinnya agak sulit gitu. Kemarin aja gua mau ngurusin KRS agak sulit banget tuh. Apalagi gue juga bimbang tuh saat semester yang lalu kan. Gue bukan fokus ke TA, walaupun gue udah semester 7 kan saat itu. Gue kan masih ada beberapa matkul yang ulang nih. Jadi kan agak bingung gitu gue. Agak bimbang. Jadi gue perlu konsultasi, dan konsultasinya pun juga kurang optimal tuh saat itu. Jadi gue agak kesulitan. Itu dia kalau misalkan itu kalau lewat online ya, birokrasinya sangat-sangat sulit gitu. Kemarin yang PTM itu udah menyenangkan banget loh, udah enak banget loh menurut gua, karena kalau gue lihat ya, ini gue lihat ya, bukan gue rasain gitu. Karena gue kan masih di rumah ya kan, di semester yang lalu aja gue masih di rumah kan, ini aja gue masih lay-layahan aja di depan laptop gitu kan buat bikin podcast ini. Ini kalau gue lihat karena gini, kan gue di rumah nih, depan gue tuh SD, dan gue tuh kadang-kadang ya kalau misalkan ada waktu yang cukup luang, gue tuh sering banget mampir ke SMA. Entahlah ke SMA ngapain gitu kan, entah ngobrol-ngobrol sama orang karyawan sana, atau mungkin gue nyari bahan, atau nyari inspirasi buat konten gitu kan. Kadang-kadang gini loh, gue tuh kalau ngelihat anak-anak lewat gitu depan rumah gue, entah anak-anak sekolah gitu yang pakai seragam putih merah buat yang SD, atau kadang-kadang pakai seragam SMA atau SMP, gue tuh kadang-kadang ngerasa bahwa wah, gue iri banget bro, kok kayaknya mereka seneng banget bisa PTM, bisa ketemu sama teman-temannya gitu, walaupun mungkin cuman berapa jam doang di sekolah kemudian balik lagi. Tapi gue agak sulit gitu, gue pengen banget seperti itu gitu. Dan kenapa 2021 kayaknya sulit banget gitu. Semenjak kebijakan kampus gue bisa blended learning ya, gue akhirnya memutuskan untuk gue pengen PTM 2022, udah titik, gak ada pengecualian sih. Dan kalau misalkan tiba-tiba 2022 misalkan gue udah sampai di kosan gitu kan, misalkan gue udah sampai di kosan dan gue PTM berjalan dengan
berjalan dengan berjalan mungkin terlalu singkat, kemudian akhirnya tiba-tiba amit-amit ya lonjakan Omikron gila luar biasa, akhirnya harus PJJ lagi, gue nggak akan balik ke rumah sih, jujur aja. Karena gue lebih pengen diri gue fokus untuk pendidikan gue gitu. Karena gue jujur aja lebih enjoy di kosan gitu. Karena kalau di rumah ya kembali lagi gangguannya adalah bukan gangguan istilahnya. Kalau di rumah tuh gue gampang ke distract gitu. Apalagi gue juga tadi gue bilang kan gue punya ponakan 2 gitu yang lucu-lucu. Jadi kadang-kadang gue mesti nge-spare waktu lebih banyak kepada mereka gitu dibanding dengan kegiatan gue. Bukan berarti gue nggak bisa untuk memanage waktu ya. Cuman kan gimana, bayangin aja ketika lo hidup gitu kan. Lo hidup di rumah gitu sama keluarga lo punya kakak lo atau lo punya adik gitu udah nikah dan udah punya anak. Lo pasti punya, kalau misalkan lu ponakan lu ada di rumah lu, pasti kan bakal nge-spare waktu cukup lumayan gitu untuk main lah, untuk meluangkan waktu untuk main sama ponakan lu gitu kan. Nah, itu salah satu kesulitannya. Makanya kenapa gue bilang gue mending PTM atau PJJ di kosan aja sekalian gitu, karena gue lebih enjoy di suasana yang dimana gue mungkin di tempat gue sendirian aja gitu kan, sendirian gue lebih terfokus gitu loh, nggak ada sekitaran yang mengganggu gue, atau mungkin sekitaran yang mungkin membuat gue menjadi tidak terlalu memfokuskan kuliah gue gitu. Jadi agak gimana ya pokoknya itulah, gue bingung mau ngomonginnya gimana. Yang pasti harapannya ya di tahun 2022 ini, apalagi di Februari ya, kita tahu lonjakan Omikron seperti ini gilanya, kasus Omikron semakin menyebarnya semakin gila-gilaan. Harapannya sih jangan sampai ada lonjakan yang cukup gila sih, karena takutnya ntar kebijakan PTM dirubah lagi jadi PJJ. Ntar gue nyesel gitu, gue udah mantepin PTM kuliah gue pembelajaran tatap muka, udah nyampe di kosan, tiba-tiba kebijakannya kembali lagi PJJ, ya balik lagi gitu. Tapi gue gak akan balik ke rumah lagi sih, gue akan tetap stay di Solo aja sih, karena gue pengen diri gue fokus, tidak terganggu sama keluarga sih gitu. Untuk yang SMP, SMA ataupun SD gitu, kasus-kasus sekolah ditutup karena siswa-siswinya disuruh PJJ lagi, itu menurut gua agak gimana gitu. Apalagi kalau misalkan gini ya, ini kan terjadi di beberapa kota besar di Indonesia gitu kan. Apalagi yang mungkin secara kasus COVID-19 di lingkungan sekolah itu tinggi ya, ini jadi sebuah masalah gitu, bukan sebuah masalah, sebuah kekhawatiran lagi. Gue bisa bilang kekhawatiran karena gue yakin juga anak-anak yang SMP SMA gitu, memang mereka yang memang udah dari 6 bulan yang lalu udah kebiasaan dengan PTM, mereka mungkin akan kagok kembali dengan PJJ gitu. Walaupun sebenarnya untuk PJJ sendiri memang udah dari awal 2020 sampai Juli 2021, 1 tahun lebih kan. Tapi kan kembali lagi, harapan anak-anak itu kan pengennya bisa ketemu sama orang-orang, bisa ketemu sama teman-temannya gitu, bisa ketemu sama guru-gurunya. Ya gini ya, gue bilangin, esensi sekolah ya, esensi lu masuk ke sekolah ada, lu bisa ketemu sama teman-teman lu, belajar bareng, mencari ilmu, bisa hubungan sosial sama teman-teman lu, sama guru-guru lu gitu kan, sama orang-orang yang mungkin pertama kali lu kenal. Itu kan esensinya kan seperti itu. Jadi nggak melulu hanya mencari ilmu. Kalau mencari ilmu mah nggak perlu sekolah juga bisa.
Lo belajar aja, lu buka YouTube ya kan, lu buka YouTube, lo mau nyari apa, cara bikin animasi, gimana caranya ngerjain matematika, gampang di YouTube. Di media-media yang seperti itu gampang. Kalau misalkan lu cuman mikirnya cuman pengennya belajar, nggak harus sekolah, media lain juga bisa. Tapi kan esensi sekolah itu kan lo bisa ketemu sama orang-orang baru, orang dengan latar belakang yang berbeda dibanding lo, orang yang mungkin secara keilmuan lebih baik daripada lo mungkin gitu kan. Ketemu sama orang-orang yang secara strata sosial berbeda gitu kan, intinya secara strata sosial berbeda gitu. Lo pengen kan ketemu dengan orang-orang seperti itu, lo bisa bersosialisasi, berkomunikasi gitu kan, bekerja sama dan yang lain-lainnya. Itu kan esensi sekolah gitu ya. Maksud gue, untuk apa kalau sekolah kalau misalkan lu gak ketemu sama teman-teman lu gitu, secara nyata lu ketemu sama teman-teman lu. Ya kembali lagi, kalau ngomongin masalah PJJ di sekolah itu kayak esensinya ya lu cuman kayak online learning, kayak misalkan nih ya, PJJ itu lu PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu sama kayak lu ngelihat tutorial di YouTube gitu. Tau gak sih? Ya tinggal, ini kalau PJJ ya, lu tinggal buka laptop atau handphone, buka Zoom ataupun Google Google Meet ya kan, buka link, buka link terus kemudian masuk ke grup meeting sekolah gitu kan, grup meeting kelas gitu, udah belajar tentang apapun gitu, tentang materi tertentu gitu. Kalau udah selesai, quit, tutup, selesai. Kalau lu nonton tutorial di YouTube, ya tinggal lu buka YouTube, cari aja tutorial apa, tutorial bikin 3D, lu buka, ada video yang menarik, lu tonton, videonya habis, udah praktekin, selesai. Kan seperti itu. Kalau sekolah kan lu mesti mandi dulu, kemudian sarapan lah, pakai seragam, berangkat gitu kan, berangkat ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol sedikit gitu sebelum pembelajaran dimulai. Pas udah bel masuk, guru lo masuk, akhirnya udah belajar dimulai. Setelah selesai pembelajaran, waktunya istirahat, lo bisa istirahat ke kantin lah, atau lo mungkin main sama temen lo mungkin, atau mungkin ngisi waktu luang, atau mungkin ke perpus gitu kan, nyari literatur yang secara nyata gitu, secara fisik ada gitu. Misalkan lo nyari buku gitu kan, lo baca buku di perpus. Kalau misalkan istirahat selesai, balik lagi ke kelas, guru masuk, belajar lagi. Kan seperti itu. Esensinya kan ketemu sama orang lagi, ngelakuin kegiatan yang mungkin nggak ada di lingkungan private lo gitu. Lo bisa dapat banyak hal gitu. Mungkin lo yang malas baca buku di rumah, gue yakin lo juga seneng baca buku di perpus sih. Nih gini ya. Kalau ini dari pengalaman gue, bukan berarti semua orang pasti melakukan hal itu ya, tapi kalau dari gue sendiri, jujur ya, gue di rumah malas banget baca buku. Di rumah gue tuh malas baca buku, mau buku secara fisik ataupun buku secara e-book ataupun bentuk PDF gitu. Tapi kalau gue di sekolah ataupun di kampus, itu tuh gue kalau di perpus sering banget nyari buku-buku yang menarik buat gue, dan gue sering baca di situ. Jadi 100% jadi berbeda banget ya. Gue orangnya yang sebenarnya nggak seneng baca. Di rumah tuh gue malas buat baca. Tapi kalau misalkan gue di perpus ada buku menarik, gue baca tuh di sana. Jadi kan berbeda 180 derajat kan. Begitu. Jadi kembali lagi gue bilang, esensinya sekolah tuh ketemu teman, ya ngobrol-ngobrol, ya kan. Meluangkan waktu bareng temen lu, meluangkan waktu bersama guru-guru lu untuk ngobrol, untuk belajar gitu kan, untuk untuk mengetahui hal-hal tertentu gitu yang harusnya lu bisa yang nggak bisa lu dapatkan di ruang private lu gitu. Begitu. Terus apa lagi ya? Ini mungkin bukan gimana gue bilangnya ya. Ini kan kalau misalkan PJJ kembali bergulir ya kan. Kembali dilakukan ya PJJ 2.0 kalau gue bilang. Itu kan pasti akan ada lagi istilahnya bantuan kuota internet.
Kalau gue pikir sih harusnya beberapa dari siswa-siswi juga masih ada yang dapat bantuan gitu. Kalau gue nggak, terakhir gue dapat tuh bulan apa ya? Bulan September kemarin tuh terakhir. Terus kemudian selanjutnya nggak dapat lagi. Itu pun gue dapat dan nggak kepake juga karena di rumah gue juga punya wifi kan, dan lebih lancar pakai wifi dibanding dengan seluler. Di sini pakai seluler jelek banget gitu. Padahal kuotanya lumayan 15 giga. 15 giga totali buat Google Meet sama Zoom. Cuman nggak kepake aja karena di rumah ada wifi. Jadi kan gimana tuh? Harapannya sih kalau misalkan aja di bulan Februari ini PJJ kembali bergulir, harusnya sih bantuan masih akan tetap lanjut sih untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi gitu. Atau mungkin atau kalau misalkan teman-teman pada udah nggak dapat bantuan kuota lagi, atau mungkin gini gue mikirnya, karena udah PTM 100% nih, akhirnya kuotanya udah berhenti, bantuan kuota udah berhenti. Nah itu gue mikirnya sampai situ, apakah iya? Gue jadi overthinking kan, gue sampai mikir sampai ke yang enggak gitu. Maaf banget nih. Tapi ya, gue pengennya semoga untuk kedepannya sih jangan sampai PJJ, jangan sampai PTM lagi, PJJ lagi, jangan sampai PJJ lagi. Kita pengennya tetap PTM gitu. Yang pastinya gue pengennya sih kalian tetap patuhi protokol kesehatan lebih ekstra lagi. Kalau lo bisa dapat giliran booster, mending lo booster dah, bener. Gue pengen kembali seperti semula gitu, belajar lebih nyaman gitu di ruang kelas gitu kan, ketemu sama teman-teman gue, ketemu sama dosen-dosen gue gitu kan. Gue kalau misalkan ada keluhan, gue bisa datang langsung ke dosen gue buat ngobrol ngomongin tentang masalah gue di kampus tuh apa sih, birokrasinya gimana sih, gue pada masalah apa, gue pengen tahu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah gue tuh gimana gitu. Karena kembali gini, walaupun sebenarnya itu pembelajaran jarak jauh atau mungkin lewat daring itu ada sebuah kemudahan yang luar biasa, tapi menurut gue walaupun kemudahannya sangat luar biasa, esensinya sudah sangat-sangat berbeda. Menurut gue lebih menekankan esensi sih daripada kemudahan. Bukan kemudahan, maksudnya lebih baik esensi dan kemudahan dibanding cuma kemudahan doang tapi nggak ada esensinya sama sekali. Dan gue dapat kabar juga bahwa katanya Pak Jokowi sempat bilang bahwa mesti ada evaluasi gitu kan terkait dengan pembelajaran tatap muka gitu kan, apalagi kan Omikron semakin merambah luar biasa. Kalau nggak salah gue kemarin Jumat kalau nggak salah ya, Kemendikbud kan bikin aturan baru tuh, tapi gue lupa, belum nonton. Ntar mungkin gue tonton ya. Ntar kalau misalkan gue paham gue dapat info baru terkait kebijakan PTM itu, ntar gue kasih tambahannya lah di podcast ini gitu ya. Oke, tadi gue sempat nontonin konten video dari Kemendikbud RI terkait adanya diskresi ya. Tadi apa tuh namanya? Aduh, gue lupa judulnya. Gue coba buka lagi deh. Judulnya diskresi pelaksanaan pembelajaran tatap muka gitu ya. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Pelaksanaan SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Di mana intinya adalah diskresi ini diberikan untuk beberapa daerah gitu. Terutama di sini yang ditekankan adalah untuk beberapa daerah yang level 2. Dari yang tadinya kebijakan 100% diubah gitu. Kebijakan PTM 100% jadi PTM 50%. Dikurangi lah kuotanya begitu ya kan. Dan kembali lagi, orang tua juga punya peran untuk mengizinkan anaknya mau PTM atau tidak. Nah, kemudian hal tersebut juga berlaku untuk semua level PPKM yang ada di masing-masing daerah gitu kan. Untuk yang PPKM level 1, 3 dan 4 bisa menyesuaikan. Jadi ini tetap ada PTM untuk yang level 2 ya. Untuk level 3, level 4 gue juga tahu sih.
Tapi harusnya sih masih ada PTM, tapi mungkin persentasenya lebih dikurangi lagi ya. Ya intinya mah menyesuaikan dengan keputusan SKB 4 Menteri itu. Jadi intinya gitu. Jadi tetap ada PTM, tergantung orang tua lu ya. Kalau misalkan lu pengennya PTM, kalau di daerah lu misalkan masih level 2 gitu kan. Kalau lu minta PTM, silakan lu tanya sama orang tua lu boleh atau enggak gitu. Misalkan sekolah ada kebijakan bisalah PTM 50%, dan lu minta izin dulu sama orang tua lu, apakah orang tua lu mengizinkan lu untuk PTM, ikut PTM atau tidak. Begitu. Jadi masih tetap akan ada PTM gitu, nggak akan dihilangkan. Jadi gue masih bersyukur lah. Harusnya sih kampus gue tetap ada PTM ya, blended kan di sini. Di Solo kan harusnya blended ya 50%. Seingat gue Solo tuh level 2 kalau nggak salah ya. Gue coba lihat dulu ya. Bentar. Karena gue malas buka website kampus. Lukman parah sih. Gue coba cari aja di sini ya. Kota Solo level PPKM. Saat ini kita lihat dulu yang terbaru mungkin berita gue. Gue pengen nyari dulu level 2 bener, oke. Berarti masih ada PTM 50%. Jadi keputusan gue untuk memilih PTM sangat tepat sih. Jadi itu aja untuk podcast kali ini. Harapan gue kembali lagi, jangan sampai ada lonjakan kasus COVID, apalagi Omicron, jangan sampai itu terjadi. Agar kita tuh PTM tetap berjalan seperti biasa, normal, berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Karena kembali lagi ini demi kebaikan kita semua, demi kebaikan anak-anak muda Indonesia, demi generasi muda Indonesia yang semakin lebih baik gitu. Dan kembali lagi harapannya Indonesia tetap inilah tetap secara angka kasus COVID tetap terkendali. Jangan sampai kita ambil protokol kesehatan lah istilahnya gitu ya. Kita pengennya tidak ini kan, nggak malah tambah parah gitu karena akibat COVID ini. Yang penting intinya kita pengennya yang baik-baik aja lah untuk Indonesia gitu. Jadi itu aja, thank you banget. Makasih untuk kalian yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di next podcast selanjutnya di lain kesempatan. Bye.